Jaringan blockchain layer 1 yang berfokus pada tokenisasi institusional ini resmi melakukan perubahan besar-besaran dengan mengubah ticker koin dari yang sebelumnya Om menjadi mantra, sekaligus menetapkan kebijakan koin split dengan rasio 1:4 yang akan efektif per 2 Maret 2026. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 22 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, di mana pasar kripto kembali dilanda ketegangan setelah seorang pemegang Bitcoin skala besar, Bitcoin Whales Gareth Jean, baru saja memindahkan 6.318 Bitcoin yang bernilai 424 juta dolar ke bursa kripto Binance. Manuver ini langsung memicu kekhawatiran di kalangan trader akan adanya potensi tekanan jual sell off yang bisa mengguncang harga Bitcoin dalam jangka pendek. Pergerakan dana ini tidak terjadi secara kebetulan. Transfer Bitcoin dilakukan setelah Gareth Jean dilaporkan menderita likuidasi posisi senilai kurang lebih 250 juta dolar akibat volatilitas pasar kripto yang brutal baru-baru ini. Dalam kripto, leverage ibarat pedang bermata dua, bisa memperbesar keuntungan, bisa juga mengalami kerugian fatal. Skala deposit yang masif dan waktu yang berdekatan dengan peristiwa likuidasi memperkuat spekulasi pasar. Banyak yang meyakini bahwa langkah ini adalah upaya dari Gareth Jean untuk menjual asetnya demi menutupi kerugian margin atau melakukan rebalancing, penyeimbangan ulang portofolio. Secara historis, memindahkan aset kripto dalam jumlah besar dari dompet pribadi ke bursa terpusat seringkali diinterpretasikan sebagai indikasi kuat untuk bersiap menjual. Meski likuiditas pasar Bitcoin bernilai miliaran dolar setiap harinya, tekanan jual langsung sebesar 424 juta dolar dapat secara signifikan memengaruhi order book dan menghantam momentum pemulihan harga. Hal ini menciptakan efek psikologis bagi para trader retail. Ketakutan akan terjadinya koreksi harga seringkali memicu aksi jual defensif yang justru semakin menekan harga aset ke bawah. Meski kepanikan mulai muncul, analis menekankan pentingnya menjaga objektivitas dalam membaca dinamika pasar. Tidak semua deposit ke bursa langsung berujung pada aksi dumping seketika. Seringkali whale menggunakan strategi eksekusi algoritmik untuk mencicil penjualan secara berkala untuk meminimalisir dampak harga. Selain itu, deposit juga bisa saja sekedar ditujukan untuk penyesuaian. Oke, untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. ETF Solana mencatatkan net inflow sebesar 17,2 juta dolar dalam kurun waktu sepekan terakhir. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Otoritas di Uni Emirat Arab (UAE) mengakui Bitcoin sebagai penyimpan nilai mirip emas. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Landscape aset kripto khususnya di sektor real world asset (RWA) dikejutkan dengan langkah strategis dari Mantra. Jaringan blockchain layer 1 yang berfokus pada tokenisasi institusional ini resmi melakukan perubahan besar-besaran dengan mengubah ticker koin dari yang sebelumnya Om menjadi Mantra, sekaligus menetapkan kebijakan koin split dengan rasio 1:4 yang akan efektif per 2 Maret 2026. Langkah ini dinilai para analis sebagai manuver cerdas untuk memperkuat identitas mereka di pasar kripto global sekaligus meningkatkan likuiditas koin agar lebih mudah diakses oleh investor retail. Perubahan ticker ini bukan sekedar pergantian nama, melainkan simbol evolusi dari ekosistem Mantra itu sendiri. Selama ini identitas koin yang kuat sangat krusial dalam menarik perhatian institusi dan komunitas Web3. Rebranding ticker Om menjadi Mantra dirancang untuk menyelaraskan nama koin dengan nama jaringan utamanya secara langsung. Langkah ini diharapkan dapat menghilangkan kebingungan di kalangan investor baru serta mempertegas posisi Mantra sebagai pemimpin utama dalam narasi tokenisasi RWA yang sedang hype di pasar kripto. Selain penyegaran identitas, kebijakan coin split menjadi sorotan utama yang memicu antusiasme pasar.
Kebijakan ini menggunakan rasio 1:4 yang berarti setiap pemegang satu koin akan menerima 4 koin mantra. Mekanisme koin split ini tidak akan mengubah total nilai kapitalisasi pasar ataupun nilai portofolio yang dimiliki oleh investor. Tujuan utamanya adalah untuk menurunkan harga per koin secara proporsional. Dengan harga koin yang menjadi lebih murah secara nominal pasca split, mantra diharapkan menjadi jauh lebih atraktif dan terjangkau bagi investor retail yang ingin mulai melakukan akumulasi. Taktik ini kerap efektif dalam meningkatkan aktivitas perdagangan secara signifikan, tercermin dari lonjakan volume transaksi serta perbaikan likuiditas di berbagai bursa kripto. Langkah rebranding dan coin split ini dilakukan di waktu yang sangat tepat. Saat ini banyak raksasa finansial tradisional mulai melirik sektor Web3 dan mantra memposisikan dirinya sebagai jembatan yang patuh regulasi antara dunia keuangan tradisional dan blockchain. Dengan identitas baru dan pasokan koin yang lebih liquid, mantra bersiap untuk menghadapi fase adopsi massal berikutnya. Bagi para trader dan holder, ini adalah momen krusial untuk terus memantau pergerakan harga implementasi coin split di berbagai exchange. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di website mantrachain.io. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Wallet yang diduga milik Tom Lee mengakumulasi 27.722 Ethereum melalui bursa Kraken. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Oke, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 52.675 trader yang dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 82 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi, namun kalian tetap ingin berinvestasi di kripto, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, dimana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun tetap ingin berinvestasi di dalamnya. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 22 Februari 2026. Seperti yang kalian lihat di sini, Bitcoin kembali mengalami sedikit kenaikan ya, sebesar 0,4% dalam 24 jam terakhir. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga kurang lebih mengalami sedikit kenaikan. Ya mungkin ada beberapa juga aset kripto yang lain sedang sideways kurang lebih di area yang sama dengan harga kemarin. Inilah kondisi market kripto di tanggal 22 Februari 2026 dan besok di tanggal 23 Februari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.